Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Yahya Nur Ifliza, SPD MKom. Saya merupakan dosen dari program studi Sistem Informasi dari FMIPA Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu mata kuliah jaringan komputer. Sebagai pengajar jaringan komputer, saya sebelumnya telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Professional Academy Digital Talent Scholarship. Selain mengikuti pelatihan ini, sebagai pengajar, saya juga mengikuti training dari Microsoft Learn sebagai bahan penguat dalam pembelajaran pada program studi Sistem Informasi. Saya akan menyampaikan beberapa aspek yang telah saya laksanakan dalam pembelajaran tersebut, antara lain yaitu meliputi penjelasan mengenai aspek delivery, interaction, dan assessment atau disingkat DIA. Penjelasan tersebut saya akan membagi menjadi beberapa poin penjelasan. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemudian yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, dan metode pembelajaran dan juga sistem penilaian. Mata kuliah jaringan komputer merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini mempelajari tentang dasar jaringan struktur, arsitektur dari local area network, sampai pada API addressing dan subnetting beserta aplikasinya. Diharapkan mahasiswa mampu memahami juga aspek penggunaan dan desain jaringan komputer, baik LAN maupun WAN. Selain itu juga, mampu untuk membangun jaringan komputer berbasis protokol TCP/IP, serta mampu melakukan administrasi jaringan komputer. Materinya meliputi penjelasan tentang konsep dasar jaringan, dari pengertian, tujuan, sampai pada kegunaan jaringan komputer. Struktur jaringan dan arsitektur jaringan meliputi protokol dan topologinya, klasifikasi jaringan, model referensi OSI, internet dan intranet, serta layanan yang ada pada internet. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu 1. Menjelaskan konsep dan layanan dalam bentuk layanan bergerak dan nirkabel. 2. Menjelaskan konsep layanan layer transport dalam jaringan komputer. 3. Menjelaskan prinsip dasar aplikasi berbasis jaringan. 4. Menerapkan konsep layanan layer network dalam jaringan komputer. Dan 5. Menjelaskan prinsip protokol layer data link. Materi pembelajaran disusun dengan memperhatikan kurikulum, program studi, serta memperhatikan perkembangan teknologi. Adapun materi yang disampaikan sebagai berikut. Pengantar jaringan komputer, pertemuan 1 dan 2, transmisi data, pertemuan 3, pengkodean data, pertemuan 4, jaringan komunikasi data, pertemuan 5, IP dan netmask, pertemuan 6 dan 7, ujian tengah semester, pertemuan 8. Model referensi OSI dan TCP/IP pertemuan 9, perangkat jaringan dan tipe pengkabelan pertemuan 10, pengalamatan dan internet protokol IP pertemuan 11, subnetting pertemuan 12, protokol routing pertemuan 13, dynamic routing pertemuan 14, virtual local area network VLAN pertemuan 15, dan ujian akhir semester pertemuan 16. Berdasarkan uraian materi tadi, tentunya mahasiswa tidak hanya dibekali secara teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam mengimplementasikan jaringan komputer. Materi-materi yang sudah disusun tersebut akan disampaikan kepada mahasiswa dalam pembelajaran 16 pertemuan tatap muka. Rencana pembelajaran akan disusun dalam bentuk RPS dan diunggah di sistem akademik UNES yang bernama Sikadu. Sebagai referensi pembelajaran, saya menggunakan dari Munawar dan Putri, Keamanan Jaringan Komputer pada Era Big Data, Fauzan Behrouz, Data Communication and Networking, Safrizal, Pengantar Jaringan Komputer. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini Project Based Learning atau PJBL, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengevaluasi jaringan yang sudah ada di sekitar. Pemilihan model ini dikarenakan PJBL merupakan model yang berpusat pada mahasiswa, sehingga pengalaman belajar akan lebih bermakna. Untuk mendukung perkuliahan ini, saya juga menggunakan Learning Management System yang dikembangkan Cisco, yaitu Networking Academy atau NetAcad.
Aspek delivery pembelajaran yang saya wujudkan dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas dan melalui LMS. Pada LMS, saya dapat menggunakan materi dan menyajikan topik praktik penggunaan Cisco Packet Tracer yang akan dicoba oleh mahasiswa. Aspek interaction saya terapkan melalui interaksi dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa. Interaksi dosen dengan mahasiswa dapat diberikan melalui proses tanya-jawab, diskusi, maupun pembimbingan proyek observasi lapangan. Sedangkan interaksi mahasiswa diterapkan dalam bentuk diskusi dan pembuatan proyek secara berkelompok. Yang terakhir adalah aspek asesmen. Asesmen yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah aktivitas partisipatif di kelas dengan bobot 25%, penilaian proyek dengan bobot 25%, tugas teori dengan 10%, kuis dengan bobot 10%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester dengan bobot 15%. Demikian penjelasan terkait aspek DIA yang saya gunakan pada mata kuliah jaringan komputer. Selanjutnya, mari kita simak bersama rekaman perkuliahan tatap muka yang telah saya laksanakan pada pertemuan ketiga, mata kuliah jaringan komputer dengan materi pengkodean data atau Basic Router Configuration. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman mahasiswa sekalian, bertemu kembali dengan Pak Yahya di mata kuliah jaringan komputer. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Yang sebelah sini juga baik-baik ya? Alhamdulillah. Baik. Baik, sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, marilah kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Mas Farel. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Teman-teman mahasiswa semuanya, hari ini kita memasuki pertemuan ke-10 ya, modul ke-10, yaitu tentang Basic Router Configuration. Jadi sebelum itu, kemarin teman-teman juga sudah membahas banyak materi. Nah, oleh karena itu, mari kita ulas dulu materi-materi yang sudah teman-teman bahas sebelumnya. Baik Mas Noval, pekan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan network media. Apa saja yang Mas Noval ingat network media itu ada apa aja? Network media itu kemarin kayaknya ada copper, terus fiber optik, ada kabel coax juga, dan bisa pakai wireless juga gitu Pak. Baik, terima kasih Mas Noval. Bagus ingatannya dan tepuk tangan untuk Mas Noval. Baik, kita juga kemarin membahas terkait dengan kabel Cooper ya. Mbak Nia masih ingat apa aja kabel Cooper itu? Silakan. Kabel Cooper tuh tipenya ada 3 Pak. Ada UTP, STP, sama koaksial kabel. Baik, benar ya. Jadi ada 3. Tepuk tangan untuk Mbak Nia ya. Baik, pekan sebelumnya kita juga membahas terkait dengan konversi ya, decimal to binary ya. Jadi dalam komunikasi protokol internet ya, kita menggunakan IP versi 4 dengan angka desimal. Namun di dalam bahasa mesin yang digunakan itu adalah angka binary ya. Jadi kita harus mengonversi nilainya dan kita harus juga memahami bagaimana caranya. Ya, baik, kemarin kita membuat tabel angka ya, di mana kita membuat beberapa kolom, di mana di sini kita kasih angka position value yang nanti kalian jadikan dasar dalam pengkonversian ya. Ada 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1. Mungkin untuk mengingat kembali apa yang sudah kita bahas sebelumnya, mungkin salah satu silahkan bisa maju untuk mempraktikkan melakukan konversi
nilai IP versi 4 dari desimal ke biner. Baik, coba kita bahas, coba untuk satu kasus ya. Ada IP 192, 168, kemudian 11.10. Silahkan dikonversikan ke dalam biner. Salah satu silahkan. Mas Ardi, ya coba silahkan. Ya, silakan buat tabelnya untuk memudahkan dalam pengerjaan. Satu dua delapan 64 32 16 8 4 21 ya, masih kurang satu tabel lagi. Ya, silakan dari angka pertama dulu. Ya, jadi pertama ada 192. Ini dikurangi 18 hasilnya 64. Mesin tulis 1, 64. Kemudian ini tulis 1 lagi. Baru karena sisanya ini menghasilkan 0, jadi tulis 0. Ya, jadi kita kurangkan untuk nilainya di tabel itu ya. Benar ya, jadi angka binerinya adalah 11000000. baik. Terima kasih Pak Radi. Jadi benar ya, binerinya adalah 11000000. Tepuk tangan untuk Mas Ardi. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini terkait dengan basic router configuration ya. Jadi tadi kita sudah mengulas beberapa materi sebelumnya terkait dengan kabel Cooper, media yang digunakan, dan bagaimana melakukan konversi IP versi 4 dari desimal ke biner. Ya. Hari ini kita akan membahas materi dengan topik basic router configuration. Ya. Jadi objektif modul yang akan kita lakukan di sini adalah bagaimana nanti kalian bisa mengimplementasikan pengaturan router ya dalam melakukan instalasi jaringan komputer. Yang pertama yang akan kita bahas adalah configure initial router setting. Jadi nanti kita akan melakukan pengaturan awal terkait dengan router itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, configure interface. Nanti kita mengatur interface port-port yang ada di router itu. Kita akan lakukan skema untuk topologi, untuk network ke mana, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah configure the default gateway. Nanti kita akan melakukan pengaturan default gateway ya. Tentunya di pertemuan sebelumnya kalian masih ingat kita sudah melakukan konfigurasi ke switch ya, jadi tidak begitu jauh beda. Mungkin ada yang masih ingat terkait dengan konfigurasi switch. Dulu kita sudah melakukan konfigurasi switch ya di pertemuan awal-awal. Mbak Ara masih ingat apa saja mode dari konfigurasi switch itu? Yang pertama ada global configuration mode yang digunakan untuk mengakses opsi konfigurasi. Kemudian yang kedua ada LAN configuration, di mana digunakan untuk mengkonfigurasi akses konsol SSH atau out. Kemudian yang ketiga ada interface configuration yang digunakan untuk mengkonfigurasi port dan root. Baik, benar ya. Jadi ada 3 konfigurasi awal yang nanti akan kalian terapkan juga di dalam router configuration yang dulu pernah kalian coba terapkan di switch. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Ara. Ya, begitu juga dengan switch ya. Di router kita juga melakukan konfigurasi yang hampir sama. Yang pertama, kalian bisa lihat di depan,
kita bisa melakukan konfigurasi device name-nya. Jadi namanya nanti kita sesuaikan. Misalkan kalian nanti akan menaruh router ini di gedung lantai 1. Nanti kalian bisa memberi nama R1, misalkan begitu. Atau nanti kalian taruh di gedung lantai 2. Nanti kalian bisa mengubah namanya menjadi R2. Jadi itu memudahkan kalian nanti untuk melakukan manajemen device. Karena tentunya ketika kalian akan menjadi network IT, ya, nanti kalian akan memanage banyak device. Selain nama, kalian juga bisa melakukan secure privilege X mode, ya. Jadi nanti melakukan pengamanan, ya, terhadap user yang sudah nanti kalian buat. Kemudian yang ketiga, secure user X mode, ya. Nanti juga kalian bisa melakukan pengamanan di level 2. Jadi lebih aman lagi agar network kalian nanti tidak bisa dibobol oleh orang lain gitu. Kemudian kalian juga bisa melakukan remote telnet atau SSH access. Jadi nanti kalian bisa mengatur agar kalian bisa mengakses router kalian walaupun kalian tidak berada di gedung tersebut. Misalkan kalian sedang ditugaskan di luar kota, nanti kalian bisa mengontrolnya, routernya agar bisa dikonfigurasi. Kemudian kalian juga bisa melakukan enkripsi, ya, plain text password. Nanti bisa kalian lakukan enkripsi agar password yang sudah kalian berikan juga nanti tidak terbaca oleh user yang coba masuk ke router kalian. Kemudian kalian juga bisa memberikan legal notification, ya, agar nanti ada orang-orang yang mencoba masuk bisa kalian kasih pesan agar mereka jera begitu, ya. Ya, ini adalah contoh konfigurasi dari basic router yang bisa nanti kalian coba, ya. Yang pertama tadi, ya, kalian mengubah nama, kemudian memberikan secret password, kemudian mengatur LAN console, ya, kemudian menyimpannya, ya, kemudian memberikan pesan, dan yang terakhir kalian bisa menyimpan konfigurasi yang ada sehingga device yang kalian gunakan nanti tersimpan pengaturannya. Begitu, ya. Sudah jelas sampai sini? Ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Daniel. Gimana? Saya mau nanya bagaimana cara mengkonfigurasi router di Cisco pakai tracer. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Untuk memahami lebih lanjut terkait bagaimana cara mengkonfigurasi router, kita akan bentuk, ya, kelompok kecil, ya, di masing-masing meja. Silahkan kalian bisa mendownload, ya, paket tracer yang sudah ada di LMS. Silahkan bisa di-download konfigurasi initial router setting dan silahkan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya nanti silahkan dipaparkan hasil diskusinya. Baik, sudah di-download paket tracernya? Ya, sudah, ya. Sama seperti ini, ya, untuk tampilannya. Jadi di sini ada satu PC dan satu router, ya. Ada ini pengantarnya terkait dengan praktikum kita, nanti uji cobanya. Bagaimana kalian melakukan verifikasi default router configuration, kemudian configure initial router configuration, kemudian yang ketiga adalah di save untuk pengaturannya, ya. Silahkan kalian nanti bisa menyelesaikan praktikum kita di sini dengan mengikuti langkah-langkah yang ada. Di sini ada completion task yang nanti bisa kalian selesaikan agar diskusi kalian berjalan dengan baik, ya, dan benar. Nanti coba yang bisa menyelesaikan 100% nanti bisa memaparkan ke depan.
Baik, gimana hasil diskusi kelompoknya? Sudah selesai dari sini? Mbak Ara, sudah? Ya. Kemudian dari sini? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, sudah? Ya, Mas Noval kelompok 3, silakan bisa coba disampaikan apa yang tadi dikerjakan dalam diskusi kelompoknya. Silakan. Oke. Satu kelompok bisa ke depan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Daniel Al-Ghazali. Saya akan mempresentasikan Cisco Packet Tracer yang ini. Untuk yang pertama, kita mengkonek komputer ke router menggunakan kabel konsol yang ada di bawah sini. Pilih yang warna biru. Nah, kalau udah connect, ntar masuk ke terminal desktop yang ada di komputer. Lalu ke bawah lagi. Pas sudah masuk, kita bakal enable untuk masuk ke privilege mode. Saat sudah di privilege mode, kita bisa men-setting hostname-nya menjadi R1 dan nge-set password. Di sini passwordnya ada 2. It's a secret sama let me in. Ini password buat privilege mode dan password konsolnya. Nah, di sini hostname-nya sudah saya set menjadi R1 dan passwordnya sudah dienkripsi. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Daniel, kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Baik, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Selanjutnya nanti kalian bisa melakukan konfigurasi interface. Ya, ini adalah contoh konfigurasi interface di mana nanti kalian akan melakukan konfigurasi di sini di port 00 ya, gigabit internet 00. Kemudian nanti kalian bisa memberikan deskripsi dari interface yang kalian buat. Ini untuk jalur mana. Kemudian nanti kalian setting untuk IP address-nya, baik itu IP versi 4 maupun IP versi 6. Kemudian silahkan nanti di SU disimpan. Nah, silahkan nanti ya, ini bisa kalian praktekkan secara langsung di LMS. Kalian bisa mendownloadnya dan nanti dipraktikkan bersama secara berkelompok. Baik, tadi kita sudah mempelajari banyak terkait dengan basic router configuration. Tibalah saatnya kita di akhir sesi pada hari ini. Silahkan, ada yang mau bertanya dari kalian? Oh ya, silahkan Mas Arji, mau bertanya apa? Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya ingin bertanya, bagaimana proses pengamanan pada router, Pak? Baik, terima kasih Mas Ardi ya. Jadi tadi kita sudah memberikan nama pada router, kemudian kita sudah melakukan pemberian password ya, user privilege as mode, kemudian kita juga bisa melakukan enkripsi pada password yang sudah kita buat. Jadi itu adalah langkah-langkah bagaimana kita mengamankan router kita agar tidak mudah dibobol oleh orang lain. Seperti itu ya Mas Ardi. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, kita sudah mempelajari dari modul 8, network layer, kemudian modul 9, address resolution, dan tadi modul 10, basic router configuration. Sekarang saatnya kalian saya tugasi checkpoint exam, communication between network exam yang akan kita set pada hari ini. Silahkan nanti bisa diperhatikan secara bersama-sama. Untuk checkpoint ini kita set untuk penugasannya hari ini ya, pada pukul 1, silahkan nanti bisa dikerjakan dengan baik ya. Ini mulai hari ini sampai tanggal 10 jam 1. Ini mulai jam 10 ya. Kemudian due date-nya ini kita set juga untuk jam 1. Jangan lupa nanti dikerjakan ya, kita sudah set
nanti kita bisa pantau hasilnya di LMS. Baik, setelah teman-teman mahasiswa tadi melakukan praktikum bagaimana melakukan konfigurasi terhadap router, teman-teman sudah bisa ya harapannya melakukan konfigurasi secara mandiri. Mungkin ada salah satu dari kalian bisa menyimpulkan apa yang didapatkan pada hari ini. Silahkan, ada yang mau menyampaikan? Oh ya, Mbak Elsa, silahkan Mbak Elsa. Jadi dari praktikum tadi bisa diambil kesimpulan bahwa kita telah melaksanakan membuat hostname yaitu R1, kemudian menyeting banner MOTD, dan yang terakhir menyeting password kemudian menyimpannya. Ya, baik. Bagus Mbak Elsa, tepuk tangan untuk Mbak Elsa. Ya. Jadi itu kesimpulan pertemuan kita hari ini. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan Mas Farel bisa memimpin doa penutup pada hari ini. Baik Pak, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Farel. Itu untuk hari ini. Sampai ketemu lagi nanti pekan depan di mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Pertemuan hari ini kita akhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.